Ya ba'da Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang sudah pernah tindak haji dan umrah diterima sama Allah SWT. Yang belum dimudahkan sama Allah SWT, dan yang mau tindak tahun ini kita doakan zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Mudah-mudahan panjenengan ditambahi takwanya sama Allah SWT, diampuni segala dosanya dan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya di sana. Sekarang kita bahas man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Man jahada syai'an itu orang yang menentang, tidak percaya atau menentang tentang al-asma'ul husna. Oh, berarti yang dibahas itu al-asma'ul husna. Iya. Jahada itu bisa maknanya ingkar. Ada ingkar takdzib. Ingkar takdzib itu maksudnya orang itu tidak percaya kalau Allah itu punya sifat, punya nama, bahkan punya sebutan-sebutan seperti sebutannya untuk manusia. Nggak percaya, padahal di Qur'annya ada. Nama dan sifat Allah itu yang sering kita sebutkan itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kita sering minta yaitu menyebut nama Allah, nama yang mana? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, memberi apa? Rezeki. Itu paling diingat terus itu ya. Jadi jahada syai'an itu maknanya ingkar, takdzib, tidak percaya. Bahkan disebutkan fahadza kufrun bila syakka. Kalau orang tidak percaya sebutan-sebutannya untuk Allah, bahkan nama-nama Allah, bahasanya kitab ini, orang itu sudah dianggap ingkar dan dianggap apa? Kufur, mengingkari tadi. Walau anna akhadan angkara isman min asma'illahi aw sifatihi, walaupun orang itu mengingkari satu sifat Allah dan nama Allah, sifat Allah dan nama Allah ats-tsabitah fil kitabi was sunnah, yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya dan di dalam sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jahada itu bisa maknanya takwil, sebutan-sebutan untuk nama Allah, untuk sifat Allah, sebutan untuk Allah sepertinya sebutan untuk manusia, lalu dialihkan tidak makna yang sebenarnya. Contoh, tapi saya tidak bahas itu. Apa betul Allah itu punya kursi? Jawabannya? Dalilnya? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Oh, itu bukan kursi Pak, kekuasaan. Padahal kursi ya bahasa Arabnya apa? Kursi. Nanti detailnya pembahasan mengenai itu ada di bagian terakhir dari kitab ini, bab 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang semestinya. Nah, begitu ada pembahasan mengenai itu. Kasih contoh yang kedua. Apa betul Allah itu punya wajah? Halo? Dalilnya? Loh, di Quran itu kan ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul. Oh, bukan wajah Pak,
kok seperti manusia. Lah kata-katanya sampean yang seperti manusia itulah yang nggak boleh. Kok seperti manusia? Lah itu loh yang nggak boleh. Tetapi punya wajah, iya. Terus gimana? Nggak ngerti. Nah, nanti dibahas di bagian akhir. Jadi pendapatnya penulis kitab ini, man jahada syai'an minal asma'i wa sifat, orang yang mengingkari asma dan sifat serta nama-nama Allah itu ada maknanya dua. Ingkar, yaitu diingkari, tidak punya sama sekali Allah itu berkaitan nama dan sifat. Kemudian yang kedua adalah ingkar takwil, dialihkan tidak makna yang sebenarnya. Kalau tidak makna sebenarnya, makna apa? Ya itu tadi, dialihkan tidak makna yang sebenarnya itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai al-asmaul husna itu tadi. Pertama, pembahasan mengenai al-asmaul husna itu adalah asma'ullahi a'lamun wa awsafun wa a'mal. Ada 3 poin Pak ya. Nama, sifat, dan perbuatan Allah itu apa? Sama. Kalau manusia, sama enggak antara namanya dengan sifatnya? Kadang sama, kadang tidak. Ya, bikhilafi asma'ina, beda dengan nama kita manusia. Fal insan yusamma ibnuhu Muhammadan wa aliyan duna ayal khadha bimakna as-sifah. Tapi kalau manusia itu diberi nama Muhammad, meniru namanya Nabi, itu maksudnya orang itu mulia, yang terpuji di antara sesama manusia itu. Maksudnya akhlaknya baik. Apakah setiap orang yang diberi nama Muhammad itu pasti akhlaknya baik? Belum tentu. Ya Nabi jelas ya. Kalau nama Allah itu sama dengan sifat, nama Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah. Nah, ini saya bahas perbuatan Allah. Makanya orang Islam itu disuruh beriman wabil qadri, terusnya apa? Khairihi wasyarihi, supaya iman kepada takdirnya Allah, baik yang baik maupun yang tidak baik. Sekarang saya tanya, apa ada takdirnya Allah yang tidak baik? Tidak baik menurut manusia, tapi menurut Allah. Nah itu Pak, saya beri contoh. Contoh ini sudah seringkali saya sebutkan. Dulu ada menjadi berita viral peristiwa yang tidak diinginkan oleh keluarganya dan oleh kita semuanya. Anak yang lahir kemudian dikudang-kudang sama orang tuanya, digadang-gadang, disekolahkan Suratumoto sampai S1, mau lulus, sama bapaknya disekolahkan di luar negeri S2. Karena secara ekonomi bapaknya mampu dan orang yang berpengaruh di masyarakat. Qadarallah, takdirnya Allah. Takdir itu kita ketahui setelah kejadian, ternyata anak itu berenang di sungai di luar negeri. Masih ingat Pak ya? Terus Allah mewafatkan dengan cara begitu. Tak tanya sekarang yang ikut ngaji, dirasakan oleh keluarganya enak enggak? Oh enggak enak. Tapi keputusannya Allah mewafatkan anak yang masih muda, produktif kayak begitu, diharapkan orang tuanya itu salah apa benar? Benar. Bisa membedakan Pak ya? Dirasakan oleh manusia tidak enak, tapi dalam konteks iman kita apa? Benar. Tidak ada yang salah Pak. Lah kalau salah nyalakan siapa? Kalau menyalakan SOP-nya masuk di sungai itu boleh, nanti siapa itu yang lengah misalkan, boleh. Oh pengamanannya tidak baik, lalu diaudit sampai terjadi begitu, boleh. Tapi iman kita bilang
bahwa seorang anak muda, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya, memasukkan dalam surganya Allah, dimatikan atau diwafatkan dengan cara itu benar. Kalau tidak benar berarti ada keputusannya Allah yang salah. Lah kalau ada keputusannya Allah yang salah berarti ada sifat Allah yang tidak baik. Lah kalau ada sifat Allah yang tidak baik berarti ada nama Allah yang tidak baik. Padahal seluruh nama Allah apa? Nah itu tadi. Wah, orang Islam itu bahas Asmaul Husna saja itu bisa menenteramkan, Pak. Kalau diyakini temenan. Ya, satu. Pembahasan yang kedua berkaitan dengan Al-Asmaul Husna itu al-bahsu tsani, Asmaullah mutaradifah mutabayinah, ikhtalafa lafdhuhu wattafaqa ma'nahu. Nama Allah itu, Pak, pembahasan yang kedua, lafalnya berbeda-beda tetapi hakikatnya satu. Siapa satu itu? Allah. Ada enggak Ar-Razzaq, As-Salam, Al-Qawiyyu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qadir, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi semuanya itu siapa? Allah. Nah begitu maksudnya. Maka di Quran ada keterangan ya tentang Al-Asmaul Husna itu tadi ya, bahwa nama itu bisa berbeda-beda tapi hakikatnya adalah Allah. Maka ada perintah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi rabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Surat 25 ayat yang 58. Di situ wa tawakkal 'alal hayyi, bertawakallah kepada al-hayy. Kok tidak kepada Allah? Al-hayyu itu siapa? Allah. Loh, katanya suruh bertawakal sama Allah. Iya Mas, Al-Hayyu itu juga Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Bertawakallah kepada zat yang maha memberi apa? Hidup. Allah maha memberi hidup. Panjenengan dan saya oleh Allah masih diberi apa? Hidup. Ada nggak, Pak, kemungkinan pada satu saat hak hidup kita itu oleh Allah dicabut? Kapan? Nggak tahu. Minta boleh sama Allah? Boleh. Ya. Artinya minta anulah, minta diperpanjang supaya diberi umur panjang yang barokah itu, boleh nggak? Boleh. Ya. Makanya ada orang ngomong, apabila aku tahu kapan Tuhan mencabut nyawaku, mau apa? Mau bertobat dulu. Ya jangan begitu. Yang ketiga, Pak nututi waktunya. Yang ketiga itu pembahasan mengenai Al-Asmaul Husna itu tadi. Asma'ullahi laisat maksurah bi adadin muayyanin. Nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Apa tadi, Pak? Nomor 3. Nama Allah, asma Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Coba tak cek panjenengan. Selama ini yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita pahami, Asmaul Husna itu berapa? Yang ngajari 99 siapa? Hah? Guru kita. Sana Pak Guru itu tertuduh terus. Jangan disalahkan, Pak. Tapi kok ini laisat maksura bi adadin muayyanin, kok tidak terbatas pada bilangan tertentu? Berarti banyak, Pak Ustadz. Jawabannya apa? Ya. Keterangannya bagaimana? Nah tadi jenengan sudah menyampaikan berapa tadi, Pak? 99. Memang ada dalilnya, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man akhsaha dakhalal jannah.
Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Itu kalau adik-adik kita yang kecil-kecil gini ya, SD apa di TK, 99 cuma dihafal netok. Caranya memelihara. Nah, nanti tak terangkan caranya memelihara yang 99 bagaimana. Loh Pak Ustadz, berarti 99. Dalilnya matan dari hadis itu tadi, isinya hadis tadi sama dengan orang ngomong begini. Nah, ini kebetulan menjelang Idul Adha. Mas, panitia Idul Adha? Nggih Pak, saya punya 4 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? Cuma 4? Loh, saya ulangi. Ini pengulangan yang terakhir. Mas, panitia kurban? Nggih Pak, saya punya 4 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? Bisa lebih dari 4? Yang 4 tadi apa? Yang disiapkan untuk. Yang 99 tadi apa? Yang memelihara. Mengapa kok begitu? Nabi pernah berdoa kepada Allah. Mohon maaf, ini nggak populer di masyarakat Pak, tapi jangan dapat ilmu dari kitab ini dan hadisnya ada. Apa doanya Rasulullah kepada Allah? Potongan dari doanya itu, as'aluka bikulli ismin huwalaka sammaita bihi nafsaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama yang engkau beri nama kepada dirimu. Allah itu yang memberi nama dirinya sendiri, zatnya sendiri. Kalau saya panjenengan yang memberi nama siapa? Orang tua. Mengapa ke orang tua? Saat itu tidak bisa memberi nama sendiri. Au anzaltahu fi kitabika, atau nama itu yang kau turunkan dalam kitabmu. Jadi Allah menurunkan wahyu-wahyu, lalu di dalam wahyu-wahyu tadi ada nama Allah. Au alam tahu ahadan min khalqika, atau nama itu yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, hambamu. Para nabi, para rasul diberitahu tentang nama-nama Allah. Nah yang terakhir, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau nama yang kau simpan dalam ilmumu yang gaib. Berarti ada yang diapakan? Disimpan. Ada yang ditulis dalam kitabnya, ada yang diajarkan kepada nabinya, ada yang Allah sendiri memberi nama, ada yang disimpan dalam ilmunya yang gaib. Adapun yang 99 itu disuruh apa tadi? Memelihara. Gimana caranya memelihara? Makanya tadi saya sampaikan kepada kita semuanya, kalau di level adik-adik, anak-anak kita itu hanya sekedar dihafalkan sampai hafal 99. Kalau kita, karena nama Allah itu laisat maksura bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu, maka semua yang dimiliki manusia itu tidak lepas dari pancaran dari al-asmaul husna. Tak kasih contoh, tangan saya masih bisa mengangkat air yang ada di dalam gelas. Pertanyaan saya, apakah tangan kanan saya ini masih ada kekuatannya? Dalam iman kita yang memberi kekuatan siapa? Nah, apa ada orang ditanya, Ustadz kok masih kuat tangannya? Bukan Ustadz yang ditanya, orang lain lah, orang bukan jenengan. Ustadz kok masih kuat? Oh, tak latihan terus makanya kuat. Ada orang jawab begitu? Apakah kuatnya tangan itu karena dipakai latihan terus, ataukah karena Allah masih memberi kekuatan? Jawabannya, Allah masih memberi. Itu jawaban terpengaruh omongan saya ini apa mulai kemarin? Betul Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya diberi sehat sama Allah SWT.
Ada teman saya kerja di PLN, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, sudah lama saya tidak ketemu. Usianya relatif lebih muda, lebih tua saya dibandingkan dia. Ngangkat tangannya sudah nggak bisa. Salaman sama saya, Ustaz. Pak dokter mempelajari susunan sarafnya yang ada gangguan, memorinya yang kanan nggak jalan. Tapi iman kita nggak begitu, Pak. Allah yang masih. Maka Allah punya Al-Qawiyyu, yang maha memberi apa? Ini masih diberi kekuatan sama Allah. Ini kalau jenengan tidak ikut taklim, saya tidak membaca ini, tidak ngerti, Pak. Jadi orang Islam itu bakas gitu itu semakin tinggi imannya. Ya, ada orang naik mobil, butuh waktu kira-kira 5 jam, jalannya berliku-liku, naik turun berkelok-kelok. Sampai di tempat yang dituju, sama temannya ditanya, loh, ente kok cepet sampai di sini? Jalannya tadi hati-hati, berkelok-kelok, berliku-liku. Aku nggak mau supir sing iki mangkane cepet iki mau selamat iki sampai di sini. Kok liyane iki ya embuh nang. Ada orang ngomong begitu, Pak. Tapi kan bukan kita toh. Kalau ditanya nggak gitu jawab. Iya. Loh ini serius, Pak. Tak tanya Pak jenengan. Boleh nggak kita milih supir yang paling, driver yang sudah jam terbangnya oke? Boleh. Ada jaminan selamat? Nah, Mas, walaupun sudah biasa lewat sini, berdoa hati-hati. Tetap yang menyelamatkan itu Allah, bukan sampean. Nanti sampai di sana ketemu sama temannya, ditanya, loh kok cepat ente sampai di sini? Alhamdulillah dimudahkan sama Allah lalu diselamatkan. Lah kalau karena drivernya itu tadi, apa artinya setiap saat itu kita ucapkan Allahumma antas wa minkas? Keselamatan dari siapa? Bukan dari itu. Terlalu banyak contohnya, Pak. Inilah namanya memelihara al-asmaul husna itu tadi. Panjenengan di rumah, saya di rumah pas dahar sama keluarga, ya, diberi nasihat putra-putrinya, cucu-cucunya. Saya belum punya cucu, mudah-mudahan Allah memberikan, ya. Sudah 6 tahun berumah tangga anak saya, tapi juga belum mendapatkan putra. Tapi saya kalau ditanya orang sudah punya cucu, alhamdulillah belum. Boleh nggak, Pak? Boleh. Sing bener begitu tak sembuh panjangnya arek. Apa begitu kira-kira? Iya, Pak. Lisan kita, ucapan kita, tangan kita diselaraskan dengan iman. Saya mau protes siapa? Misalkan begitu. Ya, jenengan di rumah, saya di rumah, pas santai-santai, alhamdulillah ayah ini masih diberi sehat sama siapa? Allah. Alhamdulillah kakakmu itu dimudahkan rezekinya, betul Pak ya? Karena pinter ndolok duit atau dimudahkan sama Allah rezekinya? Itu omongannya orang lain atau omongannya jenengan? Ketemu semuanya, Pak, ketemu semuanya itu, ketemu. Saya ini guru sering itu ngomong-ngomong sama guru-guru yang senior yang sekarang masih ada. Pak Najib tahu anak ini dulu numakal, Pak. Saya kira sugih, luar biasa sugih. Pasang pinter ranking 1 itu biasa-biasa, gak sugih. Saya beri jawaban, rezekinya Allah itu tidak sebanding lurus dengan kepinteran, betul Pak? Boleh jadi anak yang tidak seberapa pinter secara intelek itu malah Allah memberikan rezeki lebih, karena rezeki itu yang memberikan Allah. Anak yang nakal itu sepertinya zaman dulu disebut nakal, sekarang tidak boleh, karena waktu dia sekolah otaknya dipakai terus. Bendino sing nakal tadi, ya apa carane mulai gak konangan.
Nah begitu mestinya. Wes terlalu banyak Pak contohnya memelihara al-asmaul husna. Kalau saya sebutkan di hadis, ya nanti kita ketemu di bab yang ke-49. Orang yang dianggap mengingkari nikmat Allah. Masih lama. Saya selipkan aja. Di dalam bab 49 itu ada apa bahasa Indonesianya judulnya bab 49? Nikmat Allah dan mengakui berasal darinya. Yang satu itu yang mengakui, yang dua ini tidak mengakui, mengingkari. Ceritanya bagaimana? Ringkesnya begini. Ada 3 orang zaman Bani Israel, kata Rasulullah, orang ini miskin lagi cacat. Lah kalau orang itu cacat, lalu orang itu miskin, cacatnya itu serius Pak. Pertama kena penyakit lepra, bahasa hadisnya abros. Yang kedua kepalanya botak, tidak ada rambutnya, tapi kemudian ada benjolannya, ada nanahnya, namanya akro. Yang ketiga bola matanya tidak ada, tidak bisa melihat, namanya a'ma. Ketiga-tiganya ini diuji sama Allah lewat malaikat. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya bisa beda. Nah ini loh yang kaitannya dengan Asmaul Husna. Yang pertama ditanya, pertanyaan sama, 1, 2, 3 ini sama. Ayyu syai'in ahabbu ilaik. Pak, sampean ini kepengin apa? Orang yang kulitnya rusak tadi jawab jildun hasanun walaunun hasanun. Saya kepengin kulit yang indah, rupa yang bagus, sehingga orang tidak jijik sama saya. 2, yang berkepala budak, tidak ada rambutnya, tapi ada kotorannya tadi. Ayyu syai'in ahabbu ilaika. Sampean kepengin apa Pak? Jawabnya sya'run hasanan, rambut yang indah. Perhatikan jawaban orang ketiga. Yang kena penyakit apa tadi? Buta. Jangan si buta dari ayyu syai'in ahabbu ilaika. Pak, sampean kepengin apa? Apa jawabannya? Ayyaruddallahu ilayya basari fa'ubsiru bihin nas. Saya kepengin Allah mengembalikan mata saya, lalu saya bisa melihat orang. Yang menurut tauhid jawabannya yang mana Pak? Yang betul Pak? 3. Betul ya? Itu kira-kira di masyarakat itu banyak orang jawab kayak gitu tak? Kayak jawab orang pertama kayak yang kedua? Masyarakat pertama kedua toh? Bukan seperti orang yang kalau jenengan? Sama. Loh ini serius itu. Ada orang sakit, ya, lalu dirawat Pak dokter sehari, 2 hari, 3 hari, sudah dinyatakan boleh pulang. Saya kok cepet sakit kayak begitu, kok dulu teman saya, tetangga saya kok agak lama 3 hari. Saya kok, oh dokternya Pak luar biasa. Saya merasa puas, ini perawatnya juga begitu, peralatan, makanya saya cepat waras. Itu jawaban sesuai dengan ini enggak? Petunjuk ini enggak? Mestinya kalau ditanya, alhamdulillah Allah memberikan sehat lebih cepat. Kalau tak ada orang sakit ditanya, saya kepengen apa? Ya jawab, saya kepengen Allah mengembalikan kesehatan saya. Mudah-mudahan jangan diberi sehat Pak ya. Saya setiap kali ditanya murid, ditanya jamaah, ditanya siapa saja pakai WA, Panji gimana, Ustaz gimana, dan sebagainya. Saya jawab alhamdulillahirabbil alamin. Terusnya Allah masih memberikan sehat. Tapi ada yang protes. Loh, alhamdulillah saja kan semua, belum tentu. Alhamdulillah sehat karena tak pakai gowes terus. Nah, keliru kan? Alhamdulillah sehat karena saya mengkonsumsi. Enggak. Mengkonsumsi apa saja, staminanya supaya bagus boleh, tapi hakikatnya yang memberi sehat itu Allah. Asy-Syafi, Asy-Syafi. Makanya doanya orang sakit itu Rabbin nas adzibil ba'sa anta syafi. Engkau ya Allah yang menyembuhkan.
La syifaa'a illa syifauka. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Ayo tanya Pak Dokter saat canggih-canggihnya, bisa nggak menyembuhkan? Pak Dokter, tolong saya disembuhkan Pak Dokter. Bisa? Tidak bisa. Hah? Jadi ditoto Asmaul Husna itu begitu macam-macamnya. Nah begitu. Wes, sekarang saya minta panjenengan bisa membuka di Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Di kitab itu ada, tapi mungkin ditulis cuma separuh. Wahum yakfuruna birrahman. Apa bahasa Indonesianya, terjemahnya kalau dibaca mulai dari awal? Terjemahan surat Ar-Ra'd ayat 30. Nggih. Dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Nah. Katakanlah, Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. Tak potong, mungkin sudah bisa mewakili maknanya. Terjemahnya, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari Allah yang Maha Rahman. Saya ulangi, wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari siapa? Rahman. Rahman ini nama siapa, Pak? Yang paling populer saya dan panjenengan setiap hari baca itu lebih dari 40 kali, betul nggak Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Nah itu Rahman dan Rahim. Tapi ayatnya wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Ar-Rahman. Terusnya apa terjemahnya? Kul huwa rabbi. Katakan apa Pak terjemahan tadi? Katakanlah Dialah Tuhanku. Dialah Tuhanku. Dia siapa? Ada nggak nama Allah di situ? Lafal Allah di situ? Nggak ada. Yang ada apa? Rahman, bukan Allah. Ya, wahum yakfuruna birrahman. Kul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kepada Allah aku bertawakal. Tapi di situ tidak ada kalimat Allah. Nah itulah mengenai al-asmaul husna tadi. Kewajiban kita adalah memelihara. Jenengan sudah sangat fasih Pak melafalkan ayat ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah lah ya, hanya Allah lah yang memiliki al asmaul apa? Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Jadi kalau orang menyebut asmaul husna, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Jabbar, lanjutkan dengan apa? Halo? Memohon, meminta. Kalau di ayat itu jangan menyebut aja ya Allah, ya Allah, ya Aziz, ya Aziz, ya. Minta. Berikan aku kemuliaan ya Allah. Ya Latif, apa? Maha memberi apa? Kelembutan. Berikan kelembutan hatinya anak saya, saudara saya. Boleh nggak Pak? Disebut ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak. Maksudnya apa itu? Minta kepada Allah agar yang dipuji dulu siapa? Allah. Setelah memuji Allah, memohon. Nah itulah al-asmaul husna. Itu tadi. Ya. Kemudian kitab ini juga menulis ya. Kalau asmaul husna itu betul-betul difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mohon maaf Pak ya, rasanya tidak ada orang menyalahgunakan sesuatu yang Allah berikan padanya. Halo? Apa tadi Pak? Enggak, sebelum itu tadi loh. Kalau orang itu memahami lalu mau mengamalkan al-asmaul husna, apakah ada orang kemudian menyalahgunakan sesuatu yang Allah beri kepada orang itu tadi? Contoh. Mohon maaf ini bukan siapa-siapa, karangan saya sendiri. Ayat yang sering dibaca, saya lihatkan ayatnya.
itu kulillahumma malikal mulki. Kalau ada orang diangkat menduduki jabatan tertentu di eselon mana atau di level mana itu loh. Ngerti maksudnya Pak? Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Terusnya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Surat apa itu Mas? Alu Imran ayat berapa? 26. Nggih. Apa Pak maksudnya? Seorang A, seorang B menduduki jabatan tertentu, di mana sajalah jabatan itu. Dia punya kewenangan, dia punya fasilitas, ya, dia bisa ngatur ini, ngatur itu menurut seleranya dan sebagainya. Tapi selera itu akan ditunjukkan dengan aturan yang ada di situ, SOP atau institusi atau undang-undang atau apalah itu ya. Sebelum memangku jabatan, orang itu kemudian disumpah dulu. Ada asmaul husnanya enggak Pak di dalam surat Al Imran yang saya baca tadi? Qulillahumma malikal mulki. Ya Allah, engkaulah yang memiliki apa? Kekuasaan. Itu kalau dimengerti Pak, seorang A, seorang B menduduki jabatan di level manapun, lalu dia bilang gini, oh yang punya kekuasaan itu Allah Mas, bukan saya. Loh tapi sampean kan punya jabatan Pak, kewenangan. Iya, makanya kan ini kan terbatas 5 tahun paling enggak saya harus sudah berhenti. Kalau pertanggungjawaban saya kepada sesama manusia itu gampang, tapi yang susah itu pertanggungjawaban saya kepada Allah pada hari akhirat. Betul nggak Pak? Jangan-jangan dengan jabatan ini saya malah diseret ke neraka. Itu kalau dia paham, ini amanatnya Allah. Mohon maaf, ini bukan jabatan saja, ilmu juga begitu Pak. Iya. Harta benda juga begitu Pak. Iya, karena ar-razzaq itu. Pak, jangan kok bisa beli ini kaya luar biasa. Alah Mas, itu kan Allah saja yang memberi. Kalau saya nggak bisa mengelola ya jangan-jangan dengan harta ini malah saya diseret ke neraka nantinya. Betul Pak ya? Nah itu loh, kalau Asmaul Husna ini difahami dengan tepat dan benar itu tadi, orang terkendali. Ilmu juga begitu. Nah, coba saya cek panjenengan. Apa doa yang kita berikan kepada adik-adik kita dan anak-anak kita ketika mau sinau, mau belajar? Apa? Atau di TK-TK itu loh, Robbi apa? Robbi zidni, terusnya warzuqni fahma. Artinya apa? Ya Allah, tambahilah aku apa? Ilmu. Yang boleh dan disuruh berdoa, ya Allah tambahilah aku ilmu, itu adik-adik kita yang kecil-kecil ini adik-adik TK, anak-anak kita TK, atau yang sudah S3? Atau sama? Berarti walaupun S3 boleh nggak mengaku saya paling pinter? Kan dia masih minta sama Allah supaya apa tadi? Ditambahi ilmunya. Ada nggak kala-kalanya manusia itu berilmu tapi ilmunya tidak berpengaruh merubah perilakunya? Halo? Nah di situ kalau dia memahami al-asmaul husna tidak begitu. Pak jenengan lulus ini Pak bro, wah itu kan Allah saja Mas yang punya ilmu. Makanya saya itu dipandu sama Nabi, disuruh berdoa Rabbi zidni ilma, tambahi saya ilmu supaya berkembang terus. Kekuatan juga dari sana, tapi saya juga berusaha untuk supaya saya kuat. Kesehatan juga dari Allah, ini jabatan juga begitu. Nah, di tempat mana Pak saya cerita itu ada jenderal polisi bintang 4 diangkat menjadi kepala kepolisian itu loh. Di sini kan? Di mana? Di sini. Ya wes kalau di sini. Apa mau diulangi? Oh, yang belenger Pak. Itu Pak, ini bukan menohok siapa-siapa loh Pak. Ini edukasi, pendidikan buat kita semuanya. Karena kita memahami al-asmaul husna tadi. Tidak ada di dunia itu yang tidak dipancarkan dari sana. Makanya tadi saya kaitannya dengan surat Al-Imran tadi,
Qulillahumma malikal mulki, katakan Muhammad bahwa ya Allah, engkau adalah pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Ada enggak Pak di dunia ini dalam perjalanannya manusia, mulai dari Nabi Muhammad dan bahkan sebelumnya ya, yang orang itu berhenti dari kekuasaan sebelum masanya berakhir? Ada toh? Ada. Kalau yang ahli hukum tata negara, dia bisa berbicara teori ini, teori ini, teori ini, teori ini. Tapi kalau diteropong dari akidah tadi, Asmaul Husna tadi, oh, kekuasaannya orang itu sudah dicabut sama siapa? Allah. Dulu ada penguasa, ya orang yang berkuasa lah, saya tidak usah sebut namanya, orang yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalau ada salah dan dosanya, masukkan dalam golongan orang yang soleh dan soleha. Bulan Maret itu diangkat, diambil sumpahnya sebagai penguasa, sebagai taruhlah presiden atau perdana menteri begitu, dengan rencana 5 tahun berikutnya. Tapi berumur cuma 3 bulan, Maret, April, Mei, orang itu sudah berhenti. Padahal teorinya nggak mungkin. Dan saat itu tidak ada para pengamat-pengamat politik sosial yang mengatakan bahwa ini akan secepat itu turun. Loh, tapi kan Allah menghendaki lain. Ya tapi kan masyarakat Pak, rakyat, iya itu kan salah satu saja. Hakikatnya itu yang mencabut itu Allah. Loh itu loh, kalau kita memahami hakikatnya Al-Asmaul Husna itu jadi bukan diri kita, Allah, Allah, Allah. Makanya orang sakit tadi yang saya sebutkan tadi, saya baleni lagi ya, ketika ditanya apa yang engkau inginkan Pak, ayyu syai'in ahabbu ilaika, jawabannya yang ketiga adalah ayyarudallahu ilayya basari fa ubsiru binas, aku kepingin Allah mengembalikan mataku, lalu aku bisa apa? Melihat. Tapi mudah-mudahan panjenengan diberi sehat. Mestinya kalau ada orang sakit ditanya kepingin apa, jawabannya apa? Sembuh gitu dong. Loh Pak, belum selesai saya ngomong, belum lama saya tadi. Pak, kepingin apa Pak? Saya kepingin mudah-mudahan Allah mengembalikan saya menjadi sembuh kembali. Betul Pak ya? Iya. Allah yang mengembalikan. Jangan kepengen apa? Pengen waras, jangan begitu dong. Terus apa sih waras no? Oh, terserah, jangan begitu Pak. Orang beriman itu Allah yang memberikan kesembuhan, kesehatan itu. Inilah yang sebenarnya penting buat saya, buat kita semuanya. Ternyata Asmaul Husna yang kelihatannya cuma 99 tadi yang dipelihara, diperintahkan untuk memelihara, tetapi hakikatnya Al-Asmaul Husna itu lebih dari 99. Nah itu nggak ada. Coba apa itu dari kita itu? Kita masih hidup, dipancari nggak dari sifatnya Allah yang maha memberi hidup? Iya, kita masih punya kekuatan. Ada nggak dipancari dari Asmaul Husna? Al-Qawiyyu. Kita nanti pulang, pergi ke sana kemari, zahirnya selamat. Ada yang dipancarkan dari Allah sana? Iya. Jadi bukan saya, bukan saya, bukan saya, bukan saya. Wes, kita tambahin. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya rezekinya diluaskan sama Allah SWT. Zaman dulu Pak, ada cerita-cerita di Quran, ada orang yang kaya raya luar biasa, konglomerat. Tapi ketika ditanya, sampean kok bisa kaya? Ini kepintaran saya cari duit Mas. Ada orang begitu Pak? Di Quran. Namanya Pak Korun. Pak Korun toh? Tapi ada nggak orang yang kaya raya tapi orang itu juga bekerja? Ya. Lalu ditanya, loh Pak, sampean kok bisa kaya kayak begini? Jawabannya apa? Ini kan anugerahnya Allah itu. Ya, untuk menguji saya ini bisa bersyukur atau kufur. Siapa Pak begitu tadi Pak?
Lah orang sekarang itu madhabnya itu kayak madhab Pak Korun apa madhab Nabi Sulaiman, Pak? Makanya gak barokah. Betul, Pak. Makanya harus dilatih lisan kita itu kepada keluarga kita dan siapa kita. Enggak boleh, Allah yang memberi rezeki. Oh, tapi kan saya ya. Loh, ada orang bekerja kayak kamu persis pekerjaannya. Rezekinya itu lo beda. Di sepanjang itu, ya ini bukan promosi, ada murid saya jual bakso rame. Saya tahu mulai dari dipikul, di rombongnya itu didorong tahun 84-85. Sekarang sukses. Murid saya ijazahnya natangani saya di SMA. Sekarang saya tanya, kaitannya dengan rezeki, kaitannya dengan Asmaul Husna, berarti Allah memudahkan rezekinya nggak, Pak? Dengan cara apa? Jual apa tadi? Andai kata ini dikulak temannya, dijual di Krian, pasti rezekinya sama? Belum tentu. Saya sudah beli dari sampean sak kuahnya, sak pentolnya kok iso beda ya. Itu beda-beda rezekinya. Ya, apalagi keliru lagi yang ini. Oh lah, apa namanya, kamu dulu buka warungnya itu Jumat Pahing, lah saya Ahad Pon, tambah keliru 2 kali. Gak begitu caranya. Iman kita sama Allah itu sampai di situ, berkaitan dengan Al-Asmaul Husna. Banyak itu, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan kita lebih maju dari yang lain-lain di dalam memahami apa Al-Asmaul Husna. Wes, saya rasa itu mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.